Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Daihatsu Rocky. Wah, barang baru nih. Penasaran kan ya? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian nih yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Halo Om Davian, wis. Wow, ini keren banget nih Rocky nih. Ini salah satu mobil inceran apa ya, milenial, remaja. Gitu. Tapi diincar sama om-om nih berarti nih ya, bapak-bapak. Oke Om, sebelum kita ngebahas seputar modifikasi yang lu lakukan di Rocky lu ini, mungkin gua mau ngobrol-ngobrol sedikit ya seputar apa ya, hobi otomotif lu lah. Siap, Dulu mungkin lu kan sebelum main di Rocky udah pernah main di mobil-mobil yang lain gitu. Kalau boleh tahu Om, punya hobi dan main otomotif khususnya di modifikasi itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak tahun 2007-an lah kira-kira Om ya. Pertama kali sih modifnya sih Ford Ranger sih. Ford Ranger ya, langsung ya, nggak tanggung-tanggung ya? Iya. Oke, berarti dari Ford Ranger ke sini ya nggak ini lagi lah ya? Nggak kaget. Ya nggak Iya, kaget betul. gitu, karena kan mainnya tinggi lagi gitu loh. Betul, Kalau betul. lu mungkin dari hatchback atau dari sedan gitu kan agak, gue kok bingung ya kira-kira di Rocky mau diapain Iya, gitu betul. loh. Nah kemudian selain Ranger nih Om, apa lagi Om? Karena kan punya hobi dari 2007 sampai sekarang ini di Rocky, gue yakin banyak mobil yang udah lu modifikasi nih, pasti gue yakin nanti. Kalau yang sekarang sih ada Oke. CR-V Turbo, CR-V sama Turbo. Serena sih, Serena C27. Serena C27 dan Betul. itu semua dimodifikasi. Iya minimal velg lah Om. Minimal velg. Iya. Berarti emang orang yang ini ya, orang yang hobi otomotif tuh kalau lihat barang standar gitu, Nggak betah. nggak betah, gatel gitu. Minimal velg gitu Iya, ya kan. betul. Oke, Om, ngobrol-ngobrol nih seputar modifikasi yang lu aplikasikan di Rocky lu ini. Punya cerita nggak sih tadinya? Apakah mobil ini emang lu awalnya gue datang ke ke event-event otomotif itu, gue lihat mobilnya, gue coba, terus setelah gue coba, atau lu orang yang wah ini mobil Daihatsu Rocky, sebelum mobilnya datang nanti gue udah kayak nyicil, velgnya udah gue cicil dan segala macam, karena lu udah kebayang nanti kalau gue punya Rocky gue akan konsepin seperti sekarang ini gitu. Iya. Ada cerita nggak sedikit? Iya, jadi kemarin itu kan sempat kegoreng Iya. hype-nya pada saat di YouTube itu kan ya. Kegoreng banget. Kegoreng banget. Iya. Race dan Rocky lah. Iya. Terus pada saat itu memang saya lagi positif COVID. Oh, posisi Iya. positif COVID, oke. Karena sering di rumah, sering nonton YouTube, sehingga ya akhirnya cari-cari harga Rocky Race itu perbandingan harganya berapa. Oke. Jadi pada saat itu saya itu tidak test drive, tidak ketemu salesnya, Tidak test drive, tidak ketemu sales. oke? iya tidak datang ke showroom. Oke. Jadi ya coba cari sales di Instagram. Heeh. Akhirnya saya hubungi, akhirnya SPK. Oke. Sebelum mobilnya datang itu saya udah nyicil beli velg dulu, beli Oke. velg dan pasang ban itu. Oke, beli velg dan pasang ban ya. Betul. Itu hal pertama yang lu lakukan. Iya. Oke, nah pertanyaan gue berikutnya adalah kan lu belum tahu nih ya Rocky itu kayak gue harus pakai velg ET berapa, ya kan, yang pas dan segala macam. Itu bagaimana lu akhirnya kok tiba-tiba lu langsung beli velg aja lah? Kan takutnya banyak orang kan, lu kalau beli velg takutnya kalau mobilnya belum ada lu takut salah gitu. Iya, Kalau lu gimana akhirnya tuh melihatnya seperti itu? Kemarin sih saya sempat berpikirnya tuh bahwa fendernya itu mungkin nggak terlalu lebar gitu Oke. ya. Sehingga saya tuh kemarin tuh beli velg yang ukuran 7, offsetnya pun besar 44 gitu. Oke. Tapi setelah dipasang itu ternyata agak masuk gitu. Agak masuk sehingga terlihat seperti kayak kedodoran lah gitu. Iya benar, oke. Nah pemilihannya nih Om, dengan velg 17 terus bannya tebel gitu, kenapa sih Om? Apa punya pengalaman? Gue kalau punya mobil itu yang kayak CR-V, Iya, betul. Serena itu pasti tipis-tipis dan apa ya, kalau
kalau ada lubang pasti kan ya lu velg ori kan sayang loh betul, gitu loh. betul. Sayang Iya, gitu. jadi kalau yang kemarin itu saya pengalaman itu yang velg peyang itu Serena ya. Serena Oke. itu bannya tuh profil tebalnya itu 45. 45. Oke. Sehingga saya itu paling nggak bisa itu menghindari lobang. Wih, laki-laki banget ya, nggak bisa menghindari lubang ya. Kalau ada lubang aja. Iya, hajar aja. Hajar aja tanpa berpikir panjang. Ternyata setelah kalau udah nyampe rumah tuh kelihatan itu Oke. peyang gitu. Setelah Oke. peyang pernah diperbaiki, sudah bener peyang lagi gitu. Waduh. Jadi sering itu sehingga saya milihnya ini sih bannya ban tebel sekarang ini. Oke, makanya itulah akhirnya jadi bannya tebal yang lu Bannya pilih. tebel, Ya. betul. Nah, kalau ngomongin ya Om, kan kalau laki-laki ya Iya. punya hobi otomotif itu kan sering berbenturan nih sama orang rumah ya gitu. Iya, loh. Kalau lu support dari keluarga sendiri gimana sih? Istri sih support sih. Oke. Selama ini dia juga suka otomotif, Hmm. suka saya ajak jalan-jalan naik mobil, naik motor tuh seneng. Oke. Jadi support sih. Enak ya Selama- kalau punya pasangan yang support Iya, gitu betul. ya. Karena Mungkin- kan kadang-kadang laki-laki ini kadang Betul. kan misalnya beli barang 10 juta dia bilang nggak murah kok Bun gitu. Murah kok mah cuma 3 juta doang. Iya. Tapi kalau lu lebih transparan ya ini Transparan ya? sih, izin juga sih sebenarnya izin. Saya mau beli ini, Heeh. harganya sekian. Ya silakan kalau nggak ganggu untuk uang rumah tangga nggak apa-apa kata Oke, gitu. berarti ini sebenarnya diperuntukkan buat lu apa buat istri nih akhirnya? Iya sebenarnya tadinya pengen buat istri, Oke. makanya tuh nyari mobilnya kecil yang Ah. compact. Tapi kok kesini-sini kalau udah rapi gini sayang juga ya buat istri. Kenapa saya mas? Kayak kena takutnya sembarangan ya? Iya, biasa kan Oke. kalau perempuan kalau nyetir kan lebih sembarangan, Hmm. lebih mepet-mepet sama trotoar gitu. Oke, nah kan lu kan ini ya, lu kan pemain modifikasi udah lama Iya. nih dari 2007 Iya. sampai sekarang lu masih aktif gitu modifikasi. Lu melihat perkembangan modifikasi gimana ya? Sekarang sih Sebenarnya. kalau saya sih ngelihatnya sih Ya. udah beda ya, arah Oke. modifikasi beda. Hmm. Kalau zaman saya tuh tahun 2007 itu paling sering itu kalau ikut-ikut kontes itu velgnya itu chrome paling banyak. Oke. Terus Iya. cat-catnya itu cat bunglon, Hmm. saat itu hype-nya itu Iya. gitu. Sekarang tuh udah kebanyakan tuh modifnya simple sih. Iya, Kebanyakan. iya. Oke, dari perkembangan itu lu akhirnya menerima nggak sih? Apa lu orang gua tetap mau dengan konsep gue yang lama gitu? Kalau saya Gimana? sih menerima sih. Menerima Justru ya? menerima malah kalau zaman sekarang tuh kalau tidak mengikuti zaman kayaknya gimana gitu, kayak ketinggalan Iya. zaman aja sih. Oke, benar. Jadi menerima sih saya. Oke, wah ini gue apresiasi salut lah ketika lu, ini kan barangnya baru ya mas ya, Betul. maksud gue kayak ya belum banyak orang yang mungkin yang melakukan modifikasi dan referensinya juga susah Iya. karena lu akan mencoba untuk bereksperimen lah di Iya. sini ya. Tapi kalau gue lihat karena lu udah main modifikasi udah lama dari 2007, gue yakin sih lu sangat ingin bereksperimen sebenarnya Betul. di barang-barang ini. Ya mungkin ada yang lu lihat, mungkin kayak apa ya, kayak Rocky bisa lu lihat mungkin ke CHR gitu kan, Betul. gimana modifikasi bentuknya kan kurang lebih hampir Mirip-mirip, sama, ya. mirip-mirip gitu. Kayak gue sih, wah lihat mobil lu pertama kali, wah keren banget ya dengan Thank dipadu you. dengan dengan goldnya dari velg lu ini gitu. Oke, Mas, mungkin kita langsung aja nih ya, Iya, siap. kita coba kita coba ngebahas nih dari Rocky lu ini apa sih yang sudah dimodifikasi gitu loh, dari sisi eksterior dulu. Oke, eksterior dari depan itu Oke. saya paling penambahan stiker ya. Kalau Stiker? Iya. Oke. Sebenarnya stiker merah ini kalau di tipe ADS itu sudah ada stiker merahnya. Oke, itu ADS berarti tipe tertinggi ya? Setelahnya ini, jadi tertingginya lagi tuh ada di atas ADS ada lagi. Oh, gitu. ada lagi. Oh, Heeh. berarti lu ngambil di tipe? Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Tipe R. Oh, tipe R. Oke. Ya. Jadi lu penambahan stiker, lu Ah, samain stiker. dengan tipe ADS ya? berarti? Betul. Oke. Jadi terus setelah itu saya ganti headlamp yang punya race ini. Perbedaannya sama race itu kalau yang lampu sennya Rocky itu ada di sini. Oke. Sedangkan kalau yang tipe race ini yang Toyota Race itu udah sequential ini. Sequential. Iya. Lu dapet aja barang ini kan, apa lu beli di dealer bagaimana sih? Enggak sih, Oke. beli di aftermarket gitu di di Kemayoran sih. Oh, Iya. udah ada ya? Sudah ada. Dan kalau ngomongin harga lumayan berarti ya? Sudah lumayan sekitar 5 jutaan lah ini. 5 jutaan. Oh, berarti kalau mau upgrade ya sequential ya keren ya kalau Iya, kita betul. lihat, tapi lumayan juga merogoh kocek Iya, ya. Walaupun lumayan. ngomongin headlamp doang. Oke. Iya. Sip, kemudian apa lagi, Mas? Setelah itu paling ganti bohlam fog lamp itu yang LED juga. Oh, ganti yang ke LED ya Iya, betul. untuk fog lamp-nya sendiri. Oke. Dari tampak depan? Udah sih itu aja sih Itu kalau aja. dari tampak depan itu aja. Oke. Jadi lu ini ya ganti headlamp-nya ke sequential ya. Betul itu ya. Kenapa tuh kok akhirnya kok pengen upgrade gitu kan?
baru loh itu, headlamp lu juga baru kan, mobil lu juga Oh. baru gitu. Pertama ya kenapa saya juga milih Rocky itu kan kalau dengan tipe yang sama persis kayak ini tuh perbedaan dengan race itu ya sekitar 10 sampai 15 juta. Oke. Sehingga saya bisa Save duit. save duit untuk untuk upgrade. modif, betul. Oke. Jadi 15 juta ya. kenapa milih headlamp ini ya karena menurut saya sih sequential itu zaman sekarang tuh keren sih. Keren ya. Heeh. Berarti sequential cuma di depan ya, belakang? Belakang nggak standar Belakang. tetap. Oh, berarti race sendiri juga sama ya. Betul. Sequential hanya terjadi di depan. Di depan aja. Oke. Nah, kalau mungkin kita geser ke samping nih. Siap. Ya, Mas, silakan, Mas. Nih, dari samping apa nih, Mas? Dari samping sih pakainya stiker ini cutting stiker. Cutting sticker. Betul. Ini ada yang lu lihat nggak sih? Kayak di Jepangnya atau di mana Nggak gitu? ada sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak Oh, ada. tapi ini emang mencirikan lu banget berarti ya? Iya betul. Kalau ada stiker gini, ini mobil gue berarti. Iya betul. Buat pembeda aja sih mas dari Rocky lainnya. Oke, siap. Kemudian apa nih, Mas? Dari sisi body nih, sebelum kita masuk ke sektor kaki-kaki. Terus kalau lampu sen yang di spion ini sequential juga, beli aftermarket. Aftermarket. Terus ya palingan stiker-stiker reflektor gini ya, Oh iya. yang di depan sama belakang. Oke, di belakang. Oke. Nah, sebelum jauh nih, gue pengen tanya juga nih, konsepnya sebenarnya apa sih yang lu aplikasikan di sini? Pengennya sih saya JDM look, simple lah, simple clean gitu. Oke, berarti JDM look ya. Berarti Iya. mobil-mobil lu sebelumnya juga sama ya lu? Iya, saya kebanyakan tuh alirannya JDM look sih emang. JDM look ya. Ya nggak heran ya kalau ini jadinya akhirnya looknya ke JDM. Oke, itu dari sektor samping ya kita Iya. ngomongin ya. Sennya akhirnya sequential dan pakai aftermarket. Kalau dari belakang sendiri? Kalau dari belakang sih palingan pakai lampu mundur LED juga, LED. sama lampu plat nomor juga LED. Oh, plat nomor juga LED. Sisanya sih standar sih kalau belakang. Oh, sisanya standar. Oke. Jadi kalau dari sektor ngomongin body itu ya ada beberapa item yang sudah lo Iya. upgrade. Oke. Nah, masuk ke sektor kaki-kaki nih. Pilihan pertama ya ketika Iya. mobil ini belum datang lu langsung udah membeli Iya betul. barangnya Velg sendiri. Oke. Kalau boleh tahu ini speknya apa nih, Mas? Kalau dari sektor kaki-kaki. Spek, jadi ini saya pakai Advan Racing yang RG1, Oke. speknya itu lebarnya 7, Oke. offsetnya 44. Offsetnya 44. Iya. Kalau gua lihat ini kan rata body nih. Iya, Berarti pas lu ngomong tadi kan bahwa lu dapat velg juga agak masuk ya? Iya, ke betul, dalam. agak masuk. Berarti ada penambahan spacer ya? ada penambahan spacer 14 mili dari Sarinande. Oh, jadi akhirnya ditambah 14 mili Iya. ya untuk spek sendiri. Oke, kemudian apa lagi, Mas? Kalau dari suspensi sendiri? Suspensi sih belum ganti, rencana sih kalau udah ada coil over yang untuk peruntukan Rise dan Rocky itu saya pengen ganti sih. Oke, mau kedepannya mau pakai Pengen coilover ganti ya? sih ya. Nah, dari sistem pengereman nih, kayaknya Iya. udah ngintip-ngintip gitu nih. Pengereman sih saya pakai Epi Racing yang 5000 Pro, 4 pot saya rasa sih cukup ya karena kan bodinya compact, ringan, Oke. jadi 4 pot cukup sih. 4 pot. Oke, pakai AP Racing 4 Epi Racing, pot. Oke. betul. Ini kan apa ya? Mobil balik lagi ya, mobil kan baru nih. Iya. Ketika ini barang-barangnya emang udah ada gitu ya, kayak lu beli BBK ini sendiri. Sebenarnya kalau BBK kan universal lah, Iya, tinggal iya. perbedaannya hanya bracket. Iya, Tadinya bracket, ya, memang benar, sorry. bracket itu di pasaran tuh belum ada. Oke. Pada saat saya diskusi sama penjualnya itu, Heeh. dia menyarankan untuk tidak custom di Indonesia, tapi bikin CNC di luar negeri gitu. Kenapa dia takut? Iya, katanya takut gitu, takut trial and error lah gitu. Jadi, Tapi lu kan akhirnya mengeluarkan dana lebih dong berarti? iya betul. Mengeluarkan dana lebih, waktunya juga lebih lama. Saya nunggu bracket aja sampai 2 mingguan lah. 2 minggu Iya. ya datang dari luar ya? Iya, betul. Tapi bagus juga dia bisa mengarahkan lu. Jadi jangan deh, mending lu coba dari luar aja Betul, gitu ya. iya. Kalau takut nanti kalau dia yang bikin, jadi lu nanti akan kecewa gitu lah ya. Betul. Ya. Oke, berarti itu ya dari sektor kaki-kaki ya. Iya. Berarti untuk suspensi sendiri lu masih pakainya standar gitu Iya. kan. Terus pakai velg Advan Racing yang ring 17, ET-nya 44 ya? Sorry, ring 16 ini. Oh sorry, ring 16, ET-nya 44 tuh. ET-nya 44 benar ya. Oke, ada perubahan nggak setelah lu pakai BBK ini? Karena kan banyak mungkin kan karena ET-nya terlalu gede gitu Iya. kan, nempel ke itunya gitu, ke apa namanya, kalipernya gitu Oh, dan iya. segala macam. Tadinya sebelumnya pakai spacer memang dari palangnya velg itu mentok ke kaliper ya. Iya kaliper. Sehingga tapi setelah diukur itu yang paling optimal itu yang paling mepet hanya sisa 1 milian atau 2 milian itu ya pakai spacer 14 mili itu. Oh. Sehingga resikonya itu baut yang standar itu nggak nyampe dengan apa sih namanya dengan bautnya itu sehingga dia itu harus dipanjangin bautnya itu. Oh, jadi banyak ya beberapa perubahan yang akhirnya terjadi ya.
banyak apa ya yang gue beberapa apa ya teman-teman yang gue tanya dan beberapa referensi yang gue baca-baca gitu kan, toleransi dari spacer itu kan yang biar enak buat mobil itu kan cuma 1 senti gitu. Iya kan. betul. Pertimbangan lu akhirnya 14 senti, akhirnya lu mobilnya gimana sih rasanya jadinya? Rasanya sih sama aja sih, Sama aja ya? enak-enak aja. Waktu kemarin sih saya emang khawatir ya, apakah ini enak dipakainya. Tapi Serinande sih ngejamin sih tetap aja kayak standarnya sih, enak aja. Oke, dia menjamin ya, karena kan Menjamin, ya toleransi cuma 1 senti gitu, Iya, lah, 10 betul. mili lah Iya. gitu ya. Itu yang boleh lu aplikasikan ke sektor kaki-kaki lah gitu Betul. katanya, biar mobil lu masih enak gitu. Karena kalau udah over gitu, mobil bawanya juga nggak enak gitu. Betul. Selain itu ada lagi nggak? Udah pakai lower bar? Oh iya, kalau yang di bawah itu ada under brace, Oke. lower brace, lower arm, Lower terus sama stabilizer. Stabilizer Bawah. lengkap banget ya. Ah. So far gimana? Masih Mengurangi limbung, cuman Tapi masih ya? Masih, ya cuman karakter mengurangi mobil SUV sih. ya. Oh masih limbung. Oh makanya Pak, lu akhirnya memutuskan untuk mungkin pakai coilover dia akan meredam limbungnya Betul, tadi ya. iya. Oke ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa teraplikasikan ya Iya. Mas. Oke Mas, cerita nih sedikit tentang Rocky nih, karena kan mobilnya juga baru ya Iya. dan mungkin udah banyak di review juga dan Iya. segala macam. Gue pengen lihat dari angle lu nih. Menurut lu Rocky ini dari eksterior gimana Mas? Kalau menurut saya sih build quality-nya sih ya ada beberapa minusnya, Om. Jadi ya seperti kayak di bumper ini Oke. itu sering terlepas kaitannya. Oke. Terus perbedaan jarak antara seperti di pintu belakang itu jarak antara pintu dan fender itu ada yang Rapat? ada yang rapat, ada yang renggang gitu. Jadi menurut saya sih kurang sih. Apa karena batch pertama sehingga kayak gini gitu. Oke, itu juga udah itu juga maksud gue itu juga terjadi di circle ini ya, Res dan Iya, Rocky ya. betul. Kalau di forum. forumnya di Facebook itu banyak yang komplain sih, terutama bumper sih, bumper depan itu banyak yang komplain sih. Oke, kalau lu masih sedikit ya itu ya. Iya masih sedikit. Oke deh, mungkin kayaknya kita cukup untuk ngebahas dari sisi eksterior yang sudah lu modifikasi yang sudah lu aplikasikan di sisi eksterior Rocky lu ini. Gue penasaran nih dengan interiornya. Kita masuk ya Mas. Siap. Oke, Om Davian nih. Tadi kita udah ngebahas nih, banyak banget yang sudah kita bahas dari sisi eksterior. Kemudian kita masuk ke interior nih. Yang terlihat jelas sih memang ini jok ya. Banyak banget ya pemilihan orang pakai LX ini ya Recaro. Iya, betul. Tapi emang sih dari komen-komennya ini kan buat daily kan enak banget Iya ya. betul. Lu kenapa sih akhirnya kok bisa memutuskan buat ganti jok lu yang baru itu dengan mobil lu yang baru itu langsung dengan LX ini, kenapa sih? Saya suka sih bentuknya Recaro LX ini suka, terus klasiknya dapat karena kan jaring-jaring gitu. Iya. Jadi ya pengen out of the box lah gitu, biar beda dari yang lainnya lah gitu. Oke, jadi makanya lu pilih LX ya. Iya sih. Nah, kalau untuk pengaplikasian sendiri, ini lu beli barang baru apa enggak? Oh enggak, saya beli second. Oke. Tadinya dipakai di mobil Corolla. Oke. Sebenarnya tuh udah tertempel bracketnya Corolla, sehingga saya coba tempelin pakai relnya yang standarnya ini, standar Rocky. Akhirnya ternyata kurang mundur, lubang bracket. Akhirnya saya bor sendiri, saya pasang sendiri gitu. Oke. Oh iya, jadi lu aplikasiin sendiri Iya ya? betul. Enak banget lah joknya racing. Wah, ini mobil memang ini ya, memang buat mobil anak muda lah Iya. kayaknya. Sempit banget, nggak bisa buat keluarga sih kalau gua sih melihatnya. Oke Om, ada lagi nggak Om selain yang mencolok banget nih dari jok itu sendiri Recaro? Palingan kalau yang di jok belakang sih itu sih ganti sarung jok MBTEC sih. Oh MBTEC ya, oh jahitan dan ada list kuning yang biar Iya, lu samain biar dengan sama kayak depan. sama Iya, depan. Recaro. Oke, Sun nih Om, Sun. Karena kan kalau gue lihat kan yang dimodifikasi cuma ini doang ya, Iya. berarti sama di jok belakang di cover ya, Iya. pakai dari MBTEC. Nah kalau untuk ke depan dari interior mau diapain lagi Om? Pengen sih rencana audio sih, pengen ganti audio, Oke. kasih subwoofer, tweeter gitu, biar suaranya lebih enak sih. Oke gitu. Kalau dari sektor mesin mana sih Om? Pengennya sih standaran aja sih. Standaran aja ya? Standaran aja, palingan ganti-ganti pipa intercooler aja. Oh, oke. Oke
Oke Om Davian, tadi kita udah ngebahas juga dari sisi interior nih. Sekarang masuk ke sesi terakhir, kita ngomongin seputar mesinnya sendiri. Nah kalau dari engine sendiri ada dilakukan perubahan nggak, Om? Nggak ada sih, paling replacement air filter ya, pakai Verox. Pakai Verox. Karena kalau menurut saya sih mesinnya enak sih. Mesinnya enak. Torsinya enak juga. Oke, mesinnya enak, torsinya juga enak. Iya. Kemudian ada ini ya, Iya, ada exhaust bar yang tadi sudah lu under control. mention. Oke, kedepannya akan diapain Om? Kalau ngomongin kita seputar mesin sendiri. Rencana ya palingan ganti pipa-pipa intercooler, Oke. mungkin juga ganti intercooler. Heeh. Terus ada pengen turbo valve-nya. Turbo valve-nya, oke. Biar suaranya keluar lah gitu. Oke, dari teman-teman sendiri udah ada nggak sih Om yang mengaplikasikan itu ganti Kalau intercooler? saya lihat di YouTube sudah ada sih race itu. Oke, oh sudah ada Sudah, ya? sudah ada. Oke, nah mungkin cerita sedikit ini nih Om, kan karena lu termasuk salah satu orang yang memodifikasi Rocky dan yang maksud gua ya sejenis lah kayak sama Race juga, Rocky dan Race. Banyak nggak sih akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman yang nonton atau yang follow IG lu, pengen tahu dan pengen nanya, gue pengen itu dong sharing seputar modifikasi pada Rocky ini sendiri, ada nggak sih? Ada sih. Oh, terutama sih biasanya bagian kaki-kaki ya. Bagian kaki-kaki, pemilihan ban, Oke. pemilihan lebar velg. Umumnya sih kebanyakan kaki-kaki sih nanyanya. Oke. Nah umumnya berapa sih Om? Kalau lu kan kakinya di ET44 nih. Iya. Dan yang lu referensikan berapa umumnya? Kalau nggak salah itu kemarin tuh ada yang nge-share itu paling pas itu lebar 8 ET35 kalau nggak salah. Lebar 8 ET35. Betul. Itu udah rata body ya? Rata body. Oke, jadi ada juga ya beberapa teman-teman yang punya Rocky atau Race yang bertanya sama lu ya? Iya. Oke, nah mungkin ini nih buat penontonnya Seva nih, mungkin ada yang punya Rocky atau punya Race juga gitu loh. Sebelum dia melakukan modifikasi, ya kan, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam di sebuah mobil ini loh gitu loh. Kayak lu tadi udah mention, ya kayak itunya renggang dan segala macam. Selain itu apa Om? Biar gua itu proper lah, prepare gitu loh sebelum gua ganti segala macam, tapi gua melihat salah satu yang penting yang harus gue perhatikan gitu, jangan langsung lu modifikasi aja gitu. Kalau nggak salah sih umumnya kan kalau mobil baru kayak gini itu biasanya garansi berapa ribu kilometer ya biasanya. Katanya sih kalau masalah kelistrikan kalau diganti-ganti itu biasanya katanya garansinya hangus gitu. Sehingga katanya kalau bisa masalah kelistrikan tuh jangan dimodifikasi katanya. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini Om, setiap orang memodifikasi mobil itu pasti punya challenge. Nah, kalau lu sendiri apa challenge ketika modifikasi Rocky ini? Dari lu sudah modifikasi dari tahun 2007 gitu loh, sampai ke Rocky ini. Rocky ini apa sih challenge terbesar lu ketika lu ngemodifikasi? Saya pokoknya pengennya enak dilihat, pokoknya orang lain juga ngelihat itu bisa nengok juga gitu. Bisa jadi referensi orang-orang juga untuk kiblat modifikasi juga. Pengen juga nih kayak punya saya gitu. Oke, berarti goals-nya itu ya? Iya, betul. Mungkin dari goals dari lu tuh pengen mobil lu itu menjadi, ya orang-orang bisa melihat lah bahwa Rocky itu kalau dimodif keren juga ya? Iya, betul. Dengan tampak seperti ini. Oke Om, mungkin nanti dari teman-teman mungkin ada yang mungkin bertanya, mungkin via komen, atau gue akan nyantumin IG lu ya? Iya. Di deskripsi, nanti teman-teman yang nonton bisa langsung ngejapri ke Om Davian sendiri. Mungkin gitu aja sih Om, ngobrol-ngobrol kita seputar modifikasi Rocky lu. Wah keren banget, dan gue juga salut sih, lu salah satu orang yang gue mending beli perintilannya dulu, mobilnya baru datang ya kan gitu, tapi perintilannya gue udah siapin karena lu udah punya udah punya konsep yang ada di kepala lu yang bisa lu tuangkan pada saat mobil itu datang. Oke, sukses terus ya Om. Kasih ya Bang. Kasih Om. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Davian seputar modifikasi Daihatsu Rocky. Wow, keren ya. Dan semoga mobilnya Davian ini bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner. Jangan lupa, saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.